Organisme yang membuat tempe dari kedelai tergolong ke dalam kingdom titik-titik. Tadi kalian jawabnya apa? Kalau mau bikin tempe pakai apa? Kalau bikin tempe pakai kita kan selama ini kita tahunya tempe itu dari jamur, yaitu dari spesies apa? Saccharomyces. Untuk fermentasi menggunakan tempe apa? Rhizae gitu kan. Ada juga yang pakai Rhizopus oligosporus ya. Nah, Rhizopus ini adalah jamur atau fungi yang bentuknya benang atau filamen seperti dikenalnya dengan istilahnya kapang. Nah, soalnya kita tahunya dia fungi, ya kan, jamur dari kelompok Zygomicota. Nah, dalam pertanyaan ini yang ditanyakan adalah kalau dalam klasifikasi 4 kingdom. Faktanya di klasifikasi 4 kingdom, jamur atau fungi itu belum terbentuk. Jadi kingdom fungi itu belum ada gitu. Ya, artinya berarti udah pasti dia belum dikatakan sebagai fungi karena kingdom fungi sendiri dalam klasifikasi 4 kingdom itu belum ada. Nah, jadi kalau berdasarkan sejarah klasifikasi ya, pertama Aristoteles itu membagi menjadi 2 kingdom, ada kingdom Plantae, ada kingdom Animalia. Kalau bergerak, aktif, makan, gitu kan, berarti masukin ke Animalia. Kalau dia diem, nggak berpindah tempat, gitu ya, warnanya hijau atau berwarna warni juga nggak bisa, itu dia dimasukkan. Kalau punya bentuk yang mirip batang, mirip akar, pokoknya masukin aja semuanya ke Plantae. Nah, kalau dalam klasifikasi 2 kingdom, berarti jamur itu kira-kira masuknya kemana? Plantae. Betul. Jadi pada saat masih 2 kingdom, jamur itu semua dimasukkan ke dalam, dianggap sebagai kelompok Plantae, gitu ya. Nah, kemudian berkembanglah sistem 3 kingdom. 3 kingdom ini diperkenalkan oleh Ernst Haeckel. Dia ini menambah 1 kingdom baru, yaitu adalah kingdom prokaryotik. Prokaryotik itu berarti monera, sel uniseluler, dinding selnya peptidoglikan, ya kan? Dan prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Nah, pada saat terbentuk monera, artinya berarti dalam 3 kingdom, jamur-jamur itu semua ya, segala macam jamur itu masih dianggap sebagai Plantae, ya, masih dianggap sebagai Plantae karena belum ada kingdom fungi, gitu kan. Artinya baik dalam 2 kingdom ataupun dalam 3 kingdom, jamur itu masih dianggap sebagai kelompok Plantae. Nah, kemudian berkembang lagi sistem klasifikasi 4 kingdom. Kingdom yang keempat yang terbentuk itu adalah kingdom Protista. Kingdom Protista ini merupakan kelompok yang dianggap sebagai eukaryotik, tapi mikroskopis, ukurannya ukuran-ukuran kecil. Artinya untuk melihat strukturnya kita butuh mikroskop, gitu ya. Nah, seperti apa? Alga, ya kan, kemudian zooplankton, protozoa, termasuk juga adalah kapang dan hamir. Jadi kapang sama hamir itu adalah jamur yang mikroskopis. Hamir itu kan seperti ragi, Saccharomyces, itu kan bersel satu ya. Nah, itu dia butuh mikroskop untuk melihatnya, maka dia dimasukkan ke dalam Protista. Kemudian kapang yang jamur-jamur yang bentuknya seperti serabut-serabut filamen, seperti jamur tempe, termasuk juga jamur oncom, gitu ya. Nah, itu dia dimasukkan ke dalam juga Protista karena mikroskopis. Nah, sementara jamur-jamur yang berukuran besar, yang berbentuk cendawan seperti Basidiomycota, jamur shiitake, jamur tiram, jamur shimeji, pokoknya jamur-jamur yang bisa langsung kita konsumsi itu yang kayak payung itu dia masih dianggap Plantae. Jadi itu bedanya kalau di klasifikasi 4 kingdom. Maka berarti nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang A, gitu. Kenapa? Karena pada saat 4 kingdom
fungi itu belum terbentuk. Nah, fungi itu dibentuk akhirnya diklasifikasi 5 kingdom oleh tokoh yang sama, si Whittaker gitu. Jadi Whittaker itu yang membentuk klasifikasi 4 kingdom dan 5 kingdom. Akhirnya dia mengamati bahwa ada satu kelompok yang ternyata punya ciri khas sendiri. Dinding selnya kitin, eukariotik, ada yang mikro, ada yang makro, dan kemudian heterotrof. Ya, tidak dapat membuat makanan sendiri gitu. Tidak berfotosintesis, bukan tumbuhan. Nah, maka dia masukinlah ke dalam kelompok namanya fungi. Itu kalau dalam 5 kingdom. Kalau dalam 6 kingdom, siapa yang dipecah? Siapa yang ingat kalau ini kan sampai 5 kingdom. Kalau 6 kingdom? Monera. Iya, Monera diapain? Bakteria sama Archaeopteryx. Artinya dipecah menjadi 2 kingdom sendiri-sendiri, yaitu Eubacteria sama Archaebacteria berdasarkan keberadaan dinding peptidoglikannya ya. Nah, itu tentang sistem klasifikasi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Kalau misalkan ditanya dalam 2 kingdom atau 3 kingdom, berarti dia masih masuk ke dalam plantae. Kalau dalam 5 kingdom, berarti sudah dalam kelompok fungi ya. Nomor 2, penyebaran penyakit berikut ini melibatkan hewan, kecuali melibatkan hewan. Di soal ini dia bilang hanya melibatkan hewan, tidak harus disebabkan oleh hewan gitu ya. Pokoknya yang dalam penyebarannya melibatkan hewan. Nah, demam kuning penyebabnya apa? Penyebabnya. Ada yang tahu penyebabnya demam kuning apa? Yellow fever. Ini penyebabnya sama seperti demam dengue. Demam dengue. Demam dengue itu apa? Demam dengue. Demam berdarah. DBD. DBD, betul. Penyebabnya apa DBD? Aedes aegypti. Aedes aegypti itu nyamuk ya. Berarti DBD penyebabnya nyamuk? Virus dengue. Virus. Demam kuning itu juga sama penyebabnya virus, tapi jenis virus yang berbeda gitu ya. Cuma faktornya sama, pembawanya sama. Jadi faktor atau pembawanya itu sama-sama nyamuk dari kelompok Aedes aegypti. Artinya dalam siklusnya berarti dia melibatkan hewan, yaitu nyamuk gitu ya. Nah, kemudian kalau schistosomiasis, pernah dengar? Schistosoma itu adalah temannya Fasciola hepatica. Kalau Fasciola hepatica apa? Cacing hati. Cacing hati. Kalau Fasciola hepatica kan cacing hati. Nah, schistosoma itu dia cacing yang menyerang pada usus, ya. Tapi dari kelompok yang sama, yaitu dari kelompok Platyhelminthes berarti ya. Cacing hati itu dia termasuknya ke dalam trematoda. Trematoda itu adalah cacing isap. Kenapa cacing isap? Karena dia punya saker untuk mengisap gitu ya. Nah, bedanya adalah organ targetnya, tapi daunnya sama seperti Fasciola hepatica. Kita pernah belajar tentang cacing hati, ada telur, Miracidium, ya kan? Kemudian Sporokis, Redia, Serkaria, Metaserkaria, dia melibatkan inang perantara yaitu Limnaea atau siput air tawar gitu ya. Artinya dalam daur hidupnya schistosoma itu juga melibatkan hewan, yaitu adalah berupa siput. Penyebabnya apa tadi penyebabnya? Cacing. Faktornya adalah siapa? Siput. Ya, faktornya siput atau gastropoda gitu ya. Pes, pernah dengar penyakit pes? Tipes, oke. Jadi pes sama tipes itu beda penyakit. Kalau tipes itu karena Salmonella typhosa. Kalau pes itu karena bakteri namanya Yersinia pestis. Yersinia pestis ini bakteri yang mematikan. Jadi pes ini salah satu wabah mematikan yang masa infeksinya itu bisa 7 hari. 7 hari itu bisa kalau tidak tertolong, tidak teratasi, itu ya bisa sampai meninggal. Dan itu menjadi wabah yang pernah terjadi juga di Indonesia. Gitu. Nah, pes ini bakteri, penyebabnya adalah bakteri, gitu ya. Yersinia pestis tadi, pokoknya ada kata-kata pestisnya itu lah ya, pes. Nah, bakteri ini, dia hidupnya di dalam tubuh si kutu. Di dalam tubuh si kutu. Jadi faktornya ini kutu.
Nah, kutu itu faktor bisa pindah ke manusia itu karena kutu ini dibawa sama tikus. Gitu. Makanya kadang ada juga yang mengatakan si pes ini faktornya tikus gitu. Jadi secara tidak langsung faktornya tikus ya. Jadi faktornya ini berupa ada tikus gitu. Kalau di Indonesia, kalau di Jakarta yang area Jakarta Jabodetabek gitu ya, yang kakak tahu wabah pes itu pernah menjadi wabah yang para pasiennya atau para penderitanya itu diisolasi di satu pulau di Pulau Seribu. Ya, kalau nggak salah namanya Pulau Cipir atau Pulau Ondrus, antara salah satu pulau itu kakak lupa. Kalau nggak salah sih Cipir ya, Pulau Cipir itu di Pulau Cipir itu ada, nanti kalian bisa googling ya. Pulau Cipir itu ada makam jemaah haji yang tidak jadi berangkat karena mereka menderita pes gitu. Berarti pes ini diperantarai oleh hewan. Berarti jawabannya D atau E. Oke, sekarang kita cek. Rabies diperantarai atau melibatkan hewan tidak? Iya. Rabies bisa menginfeksi manusia itu lewat apa? Gigitan. Nular gitu aja. Gigitan hewan. Iya, air liur siapa? Air liur siapa? Hewan. Hewannya apa? Ya, dari kelompok karnivora ya, dari ordo karnivora. Anjing bisa nggak hanya karnivora ya, bahkan primata juga bisa, dari monyet juga bisa. Pokoknya dari gigitan hewan-hewan peliharaan yang dia itu terkena infeksi rabies, dari anjing, dari tadi monyet biasanya gitu ya. Nah, itu rabies. Berarti dia diperantari hewan ya. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, kalau rabies penyebabnya siapa? Iya, rabies itu penyebabnya adalah virus, tapi faktornya itu bisa berupa anjing atau kera gitu ya, nah, monyet gitu ya. Nah, balantidiasis. Jadi balantidiasis ini adalah protozoa ya, sama kayak entapuba, kayak paramecium gitu ya. Jadi dia itu adalah protozoa yang bisa menginfeksi, nama spesiesnya itu adalah balantidium gitu. Nama spesiesnya itu penyebabnya adalah balantidium. Nah, balantidium ini dia ada di air, ada di tap water gitu ya, ada di air tawar biasa gitu. Jadi sama kayak amuba. Kalau kalian ambil air keran yang belum dimasak dan kalian lihat di bawah mikroskop, itu kalian akan lihat banyak protozoa di situ. Ada flagellata, ada amuba gitu kan. Nah, mungkin ada balantidium. Nah, kalau ada balantidium yang masuk melalui makanan atau melalui langsung konsumsi airnya gitu ya, itu dia bisa menyebabkan penyakit namanya balantidiasis ya, diare, mual ya. Gejalanya rata-rata hampir sama, mual, diare gitu ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang ini adalah daurnya balantidiasis atau balantidium. Gitu. Kalau ini infeksi dari pes ya tadi, atau bubonic plague. Gitu. Nah, kemudian yang ini ada kakak kasih tambahan sedikit beberapa yang faktornya nyamuk. Ada Zika, mungkin pernah dengar juga virus Zika ya, yang sama berbahayanya dengan dengue atau DBD gitu kan. Ada chikungunya ya, yang mirip seperti yellow fever, demam kuning. Nah, ada juga malaria. Kalau malaria dia penyebabnya plasmodium, bukan virus ya gitu. Nomor 3, polutan yang menyebabkan eutrofikasi. Ini adalah soal yang mudah. Jawabannya Fosfat. Fosfat, betul. Karena kita udah pernah bahas tentang eutrofikasi. Eutrofikasi itu disebabkan oleh limbah anorganik yang asalnya itu dari limbah-limbah pertanian, irigasi gitu ya. Atau misalkan pupuk yang memang tidak sengaja tertuang ke sana gitu ya. Nah, kalau DDT apa DDT? DDT apa? Insektisida. Insektisida, iya betul. Ini nama materinya apa? Ini kita lagi bahas soal pelatihan 5 ya. Kita lagi bahas soal pelatihan 5. Jadi nomor 3 DDT itu adalah insektisida. Nah, kalau insektisida atau pestisida gitu lah ya,
Insektisida ini dia bukan menyebabkan eutrofikasi, dia menyebabkan penumpukan racun atau namanya biomagnifikasi. Biomagnifikasi ini nanti akan menumpuk racun pada hewan-hewan melalui jalur rantai makanan. Nanti kalau kita makan ikan yang paling besar dari danau yang ada DDT-nya, ya maka nanti kita akan mengakumulasi racun-racun yang diakumulasi sama si ikan-ikan itu. Jadi yang mengakumulasi racunnya ikan-ikan tersebut, yang terkena dampak dari racunnya manusia yang makan ikan tersebut. Bisa ya? Nomor 4, organelnya ada di eukariotik, 2 lapis membran, ada DNA-nya, ada ribosomnya, dan fungsinya untuk oksidasi zat makanan. Siapa? Mitokondria. Ya. Nah, iya, gampangnya. Kalau artinya kalau oksidasi itu pembakaran makanan, pemecahan makanan dari gula jadi energi, menghasilkan CO2 plus H2O sebagai hasil samping. Itu biasa kita kenal istilahnya respirasi sel. Nah, kalau berbicara tentang 2 lapis membran, siapa saja organel yang memiliki 2 lapis membran? Nukleus, mitokondria, kloroplas. Mitokondria. Terus apa lagi? Kloroplas. Kloroplas. Nanti ngebedain mereka gimana caranya? Kalau nukleus, ciri khasnya adalah dia 2 lapis membran, tapi di membrannya ada apanya? Ada Materi genetik. ya ditemukan materi genetik. Apakah di mitokondria ada materi genetik? Tidak ada materi genetik? Ada juga. Ada. Berarti bukan perbedaan gitu kan. Nah, sekarang bukannya ngebedain nukleus sama mitokondria. Nah, bedainnya gimana? Pertama kan dari bentuk ya. Cenderung bentuk organelnya itu oval gitu kan. Kalau nukleus kan cenderung bentuknya bulat. Kemudian bedanya juga di kan nanti ada sintesis protein itu RNA keluar kan dari nukleus. Nah itu keluarnya itu lewat pori-pori. Maka nanti ciri khas dari nukleus itu adalah dia bermembran ganda tapi berpori gitu. Kemudian nanti ada materi genetik udah jelas pasti, tapi nggak ada ribosom. Nah jadi tanpa ribosom, kalau di mitokondria sama di kloroplas kan ada ribosom ya. Kalau mitokondria, karakter ngebedain sama kloroplas selain dari fungsinya, dari strukturnya gimana? Dari membran dalamnya. Nah, jadi dari struktur membran dalam. Gimana membran dalamnya mitokondria? Ada apanya tuh? Apa? Apa? Boleh diulang? Krista bukan, Kak? Betul. Apa sih Krista? Krista itu apa? Berliku-liku. Lipatan. Iya, berliku-liku. Jadi kayak lipatan-lipatan membran dalam. Jadi membran dalamnya berlipat-lipat yang dinamakan sebagai kristae gitu ya. Nah, kalau kloroplas ini dia nggak punya kristae kan. Dia punyanya apa? Di membran dalamnya membentuk apa? Grana. Ya, grana. Grana itu tumpukan yang bentuknya seperti apa? Keping. Iya, seperti keping, koin, betul. Jadi itu bedanya antara struktur mitokondria dengan kloroplas. Kalau dari fungsi kalian pasti udah tahu kan, tapi kalau dari struktur kurang lebih itu bedanya ya. Gampang ya, lanjut nomor 5. Saya kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Contoh apa ini? Analog. Oke, ada yang jawab homolog? Kamu ketukar. Kenapa? Ketukar terus. Kan kita bedain, kita tukar. Jadi homolog itu adalah kesamaan apa? Kesamaan struktur, iya. Sementara analog itu kesamaan fungsi. Jadi bedanya itu. Makanya misalkan contoh istilah yang dipakai itu analog gitu. Antara kalau di sel prokaryotik respirasinya pakai mesosom. Kenapa pakai mesosom? Karena mesosom itu analog sama mitokondria. Maksudnya apa? Mesosom itu fungsinya sama seperti mitokondria, analog. Jadi kesamaan fungsi.
Tapi kalau homolog, misalkan ada istilahnya kromosom homolog gitu kan. Berarti kromosom homolog itu kromosom yang apa? Yang bentuknya, strukturnya sama ya kan? Strukturnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama gitu. Jadi struktur kehidupannya strukturnya tuh sama, sama-sama ada tulang kumerusnya, tulang lengan atasnya, tulang lengan bawahnya, apa namanya, jadi lupa, tulang kepalanya, tulang jari gitu. Nah itu strukturnya sama. Nanti modifikasinya beda-beda, yang di tangan, ada yang jadi sayap pada kelelawar, ada yang jadi sirip pada paus, pada lumba-lumba, pada penyu gitu. Itu namanya seperti sayap kupu dengan sayap kelelawar, tentunya sirip ikan dengan sirip paus sama-sama untuk berenang gitu. Berarti jawabannya adalah yang siapa dek? Yang B. Itu bedanya antara analog sama analog. Kalau evolusi itu berarti prosesnya ya. Kalau konvergen berarti dari satu nenek moyang, dari banyak nenek moyang berkumpul menjadi bentuk yang sama. Nah, gitu. Seperti yaitu hewan-hewan yang mempunyai struktur analog itu, ya mereka ada sama-sama di air. Gitu. Makanya nanti bentuknya berupa seperti sirip. Sama-sama di udara, makanya itu bentuknya berupa sayap gitu kan. Nah itu adalah bentuk dari proses evolusinya gitu. Kalau vestigial apa? Sisa evolusi. Organ sisa evolusi, organ sisa yang menjadi bukti peninggalan evolusi. Contohnya apa? Apa contohnya bukti evolusi pada manusia katanya gitu kan, organ sisanya apa? Bulu dada, tulang ekor. Tulang ekor. Kemudian otot telinga gitu kan, bulu dada, bulu apa rambut? Bulu dada pada pria. Amandel juga nggak sih? Kenapa? Amandel juga nggak? Nggak jelas apa? Amandel juga. Amandel bukan peninggalan karena masih berfungsi sampai sekarang, dia kan jadi kelenjar limpa gitu ya. Kalau organ sisa itu biasanya nggak ada fungsinya, seperti bulu dada, rambut dada, kalau dicukur kan nggak masalah, ya kan? Atau tulang ekor, boleh apa tulang ekor orang kita udah nggak punya ekor gitu kan? Tapi kalau ekor nanti ada manfaatnya di kapan? Dan tahu kalau ekor bermanfaatnya di kapan? Waktu kapan? Di hari kiamat. Ya. Nanti akan ditumbuhkan dari tulang ekor. Perhatikan gambar anatomi tumbuhan jagung. Jagung monokotil atau dikotil? Monokotil. Kalau monokotil, pembentukan gulanya di mana? C4 berarti ya, tanaman C4. Kayak kita bahas dulu ya, ABCDE-nya apa? Apa yang paling atas? Di daun epidermis. Yang D apa? Palisade. Oke. Boleh kita tulis palisade? Kalau pada C4? Enggak. Ya kenapa? Karena tanaman C4 itu umumnya tidak punya palisade. Mereka disebutnya mesofil, parenkim mesofil. Kalau pada tumbuhan C3 itu kan ada parenkim, mesofil palisade, ada mesofil spons, ya kan? Tapi kalau pada C4 kita sebut mesofil aja karena struktur selnya itu bukan struktur palisade. Kalau palisade itu benar-benar seperti tiang. Kalau yang C apa? Yang membungkus pembuluh angkut, apa namanya? Seludang pembuluh atau bandosit gitu ya. Seludang pembuluh gitu. Kalau yang D, berarti apa yang dibungkus sama seludang pembuluh? Berkas
Tempur. Lempom. di jaringan pengangkut film floem gitu kan. Kalau yang E berarti ini lubang yang di bawah, ya stomata. Nah, bedanya tanaman C3 dengan tanaman C4, pertama di struktur daun. Daunnya tanaman C3 tuh kayak karangan bunga seperti ini nih ya yang digambar ini. Jadi kalau itu seperti gambar yang ini, dan gambar ini tuh pernah muncul di TBK, kalau dulu namanya SBMPTN gitu ya. Nah, ini gambar ini pernah muncul dan ditanyakan nama jaringan, nama bagiannya. Nah, gambar lainnya seperti ini. Pokoknya dia seperti karangan bunga, jadi mengelilingi seludang pembuluh. Mesofilnya mengelilingi seludang pembuluh seperti karangan bunga. Sehingga dinamakan sebagai daun dengan struktur anatomi krans. Krans itu artinya karangan bunga. Gitu. Bedanya adalah kalau pada C3 yang punya palisade sama spons, pembentukan bulannya atau siklus Calvinnya itu di mesofil, di palisade dan di spons itu sendiri. Gitu. Tapi kalau pada C4, mesofil itu cuma untuk mengakumulasi CO2, terus dari mesofil dibawa masuk ke bundle seed. Di dalam bundle seed lah terjadi tempat siklus Calvin atau pembentukan glukosa. Jadi bedanya antara C3 dan C4 ya. Nah, maka berarti pembentukan gula pada jagung terjadinya di mana? Di mesofil apa di bundle seed? Bundle seed. Di bundle seed. Kalau yang di mesofil itu adalah kelompok C3. C3 itu rata-rata dikotil biasanya. Tapi padi walaupun monokotil dia juga C3 ya. Ada pengecualian pada padi dia monokotil tapi dia C3. Urutan keterangan CD. Oke, kita lihat yang A. Hormon apa yang mempengaruhi kelenjar mamae? Prolaktin. Prolaktin ya, prolaktin. Jadi ini adalah hormon-hormon yang katanya dihasilkan oleh hipofisis anterior atau master of gland yang adanya di otak tengah, gitu kan. Kalau yang B, sebentar kakak bikin panah dulu biar jelas. Jadi prolaktin ini nanti mempengaruhi kelenjar produksi ASI gitu ya. Kalau yang B, FSH sama LH itu mempengaruhi apa? Ovarium. Apa tuh namanya secara umum? Bukan hanya ovarium. Gonad. Iya, jadi FSH sama LH ini dia kan gonadotropin. Nah, gonadotropin itu mempengaruhinya gonad. Kalau laki-laki gonadnya testis, kalau perempuan gonadnya ovarium. Kalau yang C, anak ginjal. Hormon apa yang mempengaruhi anak ginjal? ACTH. Apa singkatan ACTH itu singkatan dari adenocorticotropic hormone. Jadi adeno itu adrenal, cortico itu cortex. Jadi dia mempengaruhi atau merangsang korteks adrenal, korteks dari anak ginjal. Adrenal itu artinya anak ginjal. Kalau yang D, hormon apa yang merangsang kelenjar gondok? Kelenjar gondok itu tiroid. Berarti hormonnya namanya apa? Iya, tiroid stimulating hormone. Dia mempengaruhi kelenjar gondok atau kelenjar tiroid gitu ya. Maka berarti jawabannya adalah yang prolaktin, ovarium, ACTH, dan TSH. Nah, ini adalah yang dihasilkan oleh atau master of gland. Belum semuanya terserah. Nah, ini ada beberapa tambahan yang lebih lengkapnya. Pertama ada tambahan yaitu adalah growth hormone. Berarti hormon yang mengatur apa? Pertumbuhan. Somatotropin. Nama lainnya itu somatotropin ya. Jadi somatotropin atau growth hormone somatotropin atau growth hormone ini nanti mempengaruhi proses pertumbuhan dan dia juga dihasilkan oleh bagian anterior atau master of gland. Nanti ada juga bagian belakang, posterior. Nah, kalau bagian posterior dia cuma nyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Jadi di sini hipotalamus, di bawahnya itu hipofisis gitu ya. Jadi atas bawah posisinya hipotalamus menghasilkan hormon, disimpannya di hipofisis posterior. Ada dua, ada ADH mengatur reabsorpsi air di ginjal sama oksitosin gitu.
Kemudian di tengah-tengah di antara anterior sama posterior itu ada bagian intermediat. Intermediat itu menghasilkan hormon namanya MSH, melanocyte stimulating hormone. Berarti kalau melanocyte stimulating hormone buat apa dia? Melanosit atau melanosit mempengaruhi pembentukan pigmen melanin gitu ya pada kulit. Itu adalah hormon-hormon dari hipofisis anterior. Nomor 8, perbandingan yang benar dikotil monokotil. Ini mudah sekali. Jawabannya adalah jelas, batangnya bergambium. Kalau monokotil, batangnya tidak bergambium. Ya, gampang ya. Kenapa yang C salah? Harusnya tunggang. Iya, harusnya tunggang, bukan tunjang. Kalau tunjang itu akar pada siapa? Pada betul, mangrove. Ciri khas meiosis. Nomor 1, pindah silang terjadi pada kromosom non-homolog, menghasilkan variasi. Betul atau salah? Salah. Harusnya homolog, bukan non. Harusnya pada homolog gitu ya. Harusnya pada kromosom homolog, bukan kromosom non homolog. Berarti satu salah, berarti yang ada satunya salah. Berarti A salah. Terus mana lagi? B salah. Terus E juga salah. Karena semua benar otomatis itu salah. Berarti jawabannya antara 2, 4 atau 4 saja. Berarti yang kita cek angka nomor berapa? 2. Nomor 2. Benar, berarti jawabannya C. Ya. Jumlah kromosomnya berkurang hingga setengah. Meiosis. Iya. Karena dari 2N menjadi N. Ya. Berarti jawabannya adalah yang C, 2 dan 4. Gitu. Gampang ya. Nomor 10. Manakah yang rasio genotip dan fenotipnya sama? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Yang monohibrid, dominan, intermediat, atau dominan tidak sempurna. Contohnya, bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Jadinya apa? Kalau dominan, intermediat, atau tidak sempurna, bunga merah sama bunga putih jadinya? Merah, pink, putih. Merah muda, iya, warnanya pink gitu kan. Makanya nanti rasionya jadi 1, 2 merah muda, 1 putih, ya kan? 1 M besar, 2 M besar, M kecil, 1 M kecil, M kecil. Kalau dominan sempurna, rasio genotipnya juga 1, 2, 1, tapi rasio fenotipnya berapa? Rasio fenotipnya 3 banding 1, merahnya 3, putihnya 1 gitu kan. Kalau di hibrid berapa rasio fenotipnya di hibrid antara heterozigot dengan heterozigot? Yang normal. 3, 1. Betul, 9, 3, 1 gitu. Kalau aleletal, letal apa letal artinya? Mati. Contohnya brachydactyly gitu ya. Jadi nanti kan ada B besar 1, kemudian apa lagi? 2 B besar B kecil gitu kan. Kemudian 1 B kecil kan rasionya gitu ya, rasio genotipnya seperti itu. Nah, tapi rasio fenotipnya jadinya berapa? 1, 2. Kalau brachydactyly, dominan atau resesif? Resesi. Dominan. Oh, dominan. Brachydactyly itu dominan. Jadi orang yang misalkan nih, dia hamil, ternyata janinnya itu mengandung B besar. Maka yang terjadi pada janinnya apa? Letal. Akan mengalami kematian, keguguran sebelum lahir. Tapi kalau dia hamil, ternyata anak yang dikandungnya B besar B kecil gennya, anaknya lahir enggak? Lahir. Menderita brachydactyly.
daktili. Daktili itu jadi yang jarinya itu pendek-pendek, tidak terbentuk dengan sempurna gitu. Maka berarti yang letal 1, maka nanti yang hidup berarti rasionya berapa? 2. Iya, 2:1. Karena yang satunya nanti nggak dianggap karena letal gitu. Kalau cryptomeri 934. 934. Penyimpangan semu hukum Mendel pada tanaman siapa? Bunga siapa? Linaria, Maro, Kanam. Biasanya bunga merah, bunga ungu itu kan. Itu cryptomeri kasusnya ya. Oke, 10 soal pelatihan sudah terjawab. Masih sanggup untuk membahas TO 5? Semangat enggak? Semangat ya. Mudah-mudahan semangat terus. Lanjut. Nomor 61 ya. Nanti sebenarnya pembahasan TO-nya itu kan kalian dapat ya. Kan minta PPT-nya siap. Biasanya juga kan selalu dikasih kan, insya Allah yang dikasih kepada. Manakah di antara berikut yang merupakan urutan dari atas ke bawah dari seekor hewan? Apa jawabannya? Kemarin TO jawab apa kalian? Paling atas berarti apa? Sistem organ ya kan? Sistem organ. Habis sistem organ berarti habis itu apa? Organ. Habis organ. Jaringan. Habis jaringan. Sel. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Sistem organnya ekskresi, organnya ginjal, jaringannya darah, selnya eritrosit atau sel darah merah gitu. Bisa ya? Itu kalau pada jaringan-jaringan atau sistem-sistem pada hewan. Nomor 62. Struktur yang dapat ditemukan pada bakteri maupun virus. C. Materi genetis, betul. Bedanya kalau pada bakteri dia punya 1 atau 2 materi genetisnya. Ada 2 jenis atau ada 1 jenis materi genetisnya? 2. Ada DNA, ada RNA. Kalau pada virus ada berapa? Salah 1 aja. Iya, cuma 1 aja, DNA atau RNA gitu ya. Kalau ini pada bakteriofage dia virus DNA, nanti dia punyanya DNA gitu ya. Nomor 63 yang bukan ciri lumut. Lumut multiseluler enggak? Iya. Ya, makanya kita bisa ngelihat pakai mata, berarti dia multiseluler gitu kan. Reproduksinya dengan spora? Iya. Kita. Hidupnya parasit? Enggak. Itu pelantai. Kalau pelantai berarti dia bersifat apa? Autotrof gitu. Nanti kalaupun mau dibilang parasit, yang parasit itu bukan lumutnya, tapi si sporofitnya atau si sporogoniumnya. Pun parasitnya dia bukan parasit pada tumbuhan lain, tapi parasit pada diri sendiri. Dia jadi parasit pada gametofitnya gitu ya. Jadi tidak merugikan tumbuhan lain. Nomor 64, acelomata. Apa artinya acelomata? Tidak. Yang A, B, C, D, E? Tubuhnya padat tanpa rongga. Yang E. Bisa ya? Gampang. Nomor 65. Kalau terjadi fase eksponensial, maka suatu populasi pasti apa? Tumbuh pesat. Tumbuh pesat seperti yang ada di grafik ini ya. Nah, ada fase lak itu fase awal adaptasi, mulainya mereka mulai mau mengalami pertumbuhan
Dia memanfaatkan nutrien yang ada. Nanti kalau nutriennya sudah dimanfaatkan, mereka akan lama-lama naik secara eksponensial, berlipat ganda, gitu kan? Pelipatan gitu ya, dengan amitosis, dengan membelah diri. Kemudian nanti lama-lama kalau nutriennya udah habis, mereka akan statis, kematian sama pertumbuhannya sama. Terus kalau nutrien yang nggak ditambahin, lama-lama akan mati semua gitu, sehingga nanti masuk ke fase death atau kematian. Tadi jawabannya yang mana nih? Fase eksponensial. B. B. B apa D? Bebek. B, iya. Bertumbuh dengan kecepatan maksimum. Kalau yang D itu berarti fase apa? Stasioner. Ya. Kalau yang D ini fase stasioner. Ya. Nomor 66. Manakah pasangan struktur fungsi yang salah? Yang mana yang salah? Karena mikrotubulus itu bukan untuk kontraksi otot. Kontraksi otot itu dia pakainya mikrofilamen ya. Makanya nanti kalau di bab sistem gerak tentang otot itu kita ada namanya filamen aktin, filamen miosin gitu kan, miosin. Nah, kontraksi terjadinya aktin miosin itu adalah mikrofilamen. Jadi banyak mikrofilamen pada sel otot kita. Kalau yang A, nukleolus, anak inti itu dia membentuk RNA ribosom atau ribozim gitu ya nama lainnya, makanya nanti dibilang dia membentuk bagian atau subunit dari ribosom. Nomor 67, jaringan tubuh manusia yang tersusun oleh komponen yang mayoritasnya berada di luar sel-sel. Oke. Kalian jawabnya apa? Kemarin, maksudnya ayo, jujur. Asal Kak. B. Asalnya apa? B. Sarah kemarin. Jaringan ikat. Jaringan ikat. Oke. Kita bahas ya. Kalau jaringan yang berada di luar tubuh kita apa? Kulit. Kulit. Kalau kulit organ bukan jaringan. Kalau jaringannya? Epitel. Jadi kalau di soal jaringan yang letaknya di luar atau jaringan yang letaknya keluar, ya itu epitel. Tapi di soal ini bukan menanyakan tentang hal tersebut. Soal ini bilang jaringan yang komponen mayoritasnya di luar sel. Artinya jaringan ini punya beberapa komponen antara sel sama komponen lainnya terpisah. Gitu ya, antara sel sama komponen lainnya terpisah. Nah, ini adalah jaringan ciri khas dari jaringan ikat. Di mana jaringan ikat itu punya 3 komponen. Ada sel, ada serat atau serabut, ada matriks. Matriks itu cairan. Gitu. Contohnya, misalkan di jaringan ikat longgar di antara organ tubuh kita masing-masing. Gitu. Ada namanya sel-sel mas. Sel mas itu sel basofil, sel darah putih. Ada sel-selnya. Gitu. Kemudian ada matriksnya, ada cairannya. Lalu ada seratnya, ada serat kolagen, ada serat retikuler, gitu ya, dan macam-macam gitu. Atau misalkan di darah kita, kalau kita ambil setetes darah dan kita lihat di bawah mikroskop, itu ada selnya, ada sel-sel darah, ada sel darah merah, sel darah putih, gitu kan. Lalu ada cairannya itu berarti selain sel yaitu plasma darah, gitu kan. Terus nanti di plasma darah pun ada serat-seratnya, seperti nanti ada fibrinogen yang bisa membentuk fibrin, gitu ya. Nah, itu adalah komponen selain sel. Nah, makanya kalau misalkan kalian ada yang tahu gitu ya, jumlah sel darah sama plasma darah itu banyakkan sel darah atau plasma darah? Banyakkan plasma. Kenapa? Karena kalau banyakkan sel darah nanti darahnya jadi kental, kan? Jadi banyakkan plasma, banyakkan cairannya. Sel darah itu sekitar 40 sampai 45%. Gitu. Sisanya itu plasma darah, cairan. Yang mana nanti dari cairan tersebut 90%-nya itu adalah air. Ya. Nah, maka yang dimaksud komponen yang mayoritasnya berada di luar sel itu maksudnya plasma darah itu di luar dari sel-sel darah. Gitu. Jadi terpisah. Nah, itu
yang dimakan sebagai jaringan ikat. Betul, jawabannya adalah jaringan ikat ya. Jadi bedain antara jaringan terluar. Kalau jaringan terluar itu epitel ya, seperti misalkan yang ada di kulit. 68, pasangan manakah aturan yang tepat? Jawabannya yang mana kalian? Adenin pasangannya kan timin ya. Guanin pasangan sitosin. Berarti kalau yang A benar atau salah? Salah. A salah, gitu kan? B juga salah ya. Yang C benar nggak? Benar. Benar. Misalkan contoh gitu ya. Kalau adeninnya 10%, ya kan? Misalkan adeninnya 10%, berarti timinnya juga berapa? 10. Timinnya juga 10% gitu ya. Berarti guaninnya berapa persen sama sitosinnya? 40. Berarti guaninnya 40%, sitosinnya juga 40% gitu kan. Sehingga nanti adenin ditambah guanin sama dengan timin ditambah sitosin, sama-sama 50 gitu ya. Jawabannya adalah yang C, betul. Nomor 68, 69. Berikut ini komponen yang tidak berperan dalam transkripsi. Sintesis protein. Apa? Yang tidak berperan dalam transkripsi. D. Transkripsi terjadinya di mana? Transkripsi di mana terjadinya tempatnya? Yuk, sekalian transkripsi. Membutuhkan DNA. Berarti terjadinya di dalam nukleus. Nah, kalau di dalam nukleus berarti ada ribosom enggak? Enggak, karena ribosom itu adanya di sitoplasma, ya kan? Kalau di dalam nukleus ada ribosom, kalau sejauh-jauh dia keluar ke sitoplasma untuk translasi, ya kan? Makanya kenapa harus terjadi RNA itu harus keluar ke sitoplasma ya, karena ribosom itu adanya di sitoplasma, bukan di dalam nukleus gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nanti kan ada tahap inisiasi, elongasi, terminasi ya kan. Inisiasi pemulaan itu kayak promoternya namanya tata box. Nanti ada basa nitrogen, timin adenin, makanya namanya tata gitu. Tata box promoter, nanti pakai enzimnya RNA polimerase, pakai cetakannya DNA template, hasilnya adalah RNA messenger atau RNA duta ya. Ini nanti ada kakak kasih PowerPoint-nya, nanti kalian lihat ini ada proses transkripsi secara lebih detail. Nanti di sini ada penjabaran yang kalian bisa baca ya. Nomor 70, ini yang aneh, mutasinya adalah dari GCG jadi GTG ya kan? Berarti dari arginin berubah jadi histidin. Oke. Maka berarti ada peristiwa apa di sini yang sesuai dengan fakta mutasi? D. Mutasi yang menyebabkan terjadinya salah makna pada pembacaan kodon. Oke. Kalau yang A, salahnya di mana yang A? Nah, pintar, ada yang nanya. Ini kenapa enggak yang A? Kenapa? Kenapa? Sama amino bukan? Iya, Sama aminonya? Iya, sama aminonya berubah jenis, betul kan? Asam aminonya berubah jenis dari arginin jadi histidin gitu kan? Asam aminonya berubah. Yang bikin salah apa? Menaik protein. Betul. Jadi yang bikin salah ini kata-kata protein. Mutasi ini bukan mengenai protein. GCG, GTG ini apa namanya? nitrogen. Nitrogen. Jadi mutasi atau mutagen ini mengenai basa nitrogen sehingga menyebabkan asam aminonya berubah gitu ya. Jadi kenapa yang salah? Karena yang kena itu basa nitrogen bukan protein. Bisa ya? Nomor 71, untuk memperbanyak diri.
Mycobacterium tuberculosis itu kan berarti bakteri. Tuberkulosis kan disebabkan oleh bakteri. Amitosis. Mitosis. Kalau konjugasi, dia secara seksual dia tidak memperbanyak, dia hanya meregenerasi atau merekombinasi gen. Kalau endospora ini buat apa? Pertahanan diri. Iya, pertahanan diri. Jadi kalau misalkan lingkungannya terlalu panas atau lingkungannya terlalu dingin, nanti dia ngebentuk endospora. Nah, ketika lingkungannya balik jadi normal, endosporanya pecah, nanti muncul lagi jadi bakteri. Gitu. Jadi bakterinya tidak mati. Nomor 72, kenapa gimnospermae digunakan untuk bahan baku kertas? Kenapa? Contohnya pinus ya kan? Ini pernah kita bahas di apa ya? Pernah nggak sih kita bahas tentang struktur histologi jaringan? Jadi kenapa kertas itu kan diambil dari batang kayu ya kan? Bukan dari kulit kayu ya. Kertas itu diambil dari batang kayu gitu. Nah, batang kayunya gimnos itu silemnya tidak mengandung yang namanya trakea atau vessel element. Dia hanya mengandung Ios, misalkan contohnya beringin, mangga, pohon durian, gitu kan. Itu ada trakeit, ada trakea, dua-duanya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tanaman anios karena punya dua jenis serat tersebut, seratnya nanti kasar, kayunya jadi kasar, sehingga nanti kalau begitu jadi kertas, itu kertasnya nggak bagus, gitu, karena teksturnya kasar. Tapi kalau pada ginos, karena dia cuma punya satu jenis serat kayu, yaitu adalah trakeit, nanti seratnya jadi lebih halus. Gitu. Maka berarti jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang D. Ini berkaitan dengan silem, di mana silem itu adalah penyusun kayu, ya kan? Nah, kayu itu berarti sebagai bahan baku dari si kertas tersebut, gitu. Ikan tulang rawan dan ikan tulang keras berbeda dalam hal apa? Operculum. Apa? Operculum insang. Insang yang punya adalah ikan keras, gitu ya. Kalau ikan tulang rawan, hiu selain hiu. Iya, pari, berbagai jenis pari, gitu ya. Nah, kalau tulang keras, dia mulutnya di depan, gitu. Terus operculumnya ada juga dari telops, jadi dari ekor. Nah, jadi ekornya itu kalau pada ikan tulang rawan dia heteroserkal, atas bawahnya berbeda, unequal gitu. Atas bawahnya beda. Tapi kalau pada ekor belakangnya ikan tulang keras itu ekornya bentuknya sama atau homoserkal. Okay. Nanti ikan tulang rawan fertilisasinya internal. Ikan hampir ikan itu fertilisasinya di air eksternal. Seperti tadi hiu sama operculum itu adalah tutup insang. Oke. Jadi itu langsung bagian insang. Nomor 74, dua kelompok organisme yang menggunakan sumber daya sama dan sangat terbatas dinamakan sebagai kompetitor. Nanti interaksinya berarti terjadi interaksi apa? Interaksinya apa? Kompetisi. Ya, organismenya namanya kompetitor. Interaksinya namanya kompetisi. Gitu. Bisa interspesies, beda jenis atau jenis. 75
Ada dermis. Betul, jadi endodermis khas adanya di akar ya, baik di akar monokotil maupun akar dikotil, itu ciri khas dari akar. Nah, berarti kan otomatis kita tinggal eliminasi ya, udah pasti yang C salah, yang D salah, yang C juga salah, antara A atau B. Kalau yang silemnya seperti ini, polanya seperti kalau kita tambahin di sebelahnya berarti dia jadi ini apa? Kotil. Akar apa? Tes. Dikotil. Suara kakak dikalinya lancar atau putus-putus? Lancar. Lancar sekali, Kak. Oke, terima kasih. Berarti jawabannya A atau B? B. B. Mangga dikotil. Miliferous tuh apa? Apa? Jadi lapisan piliferous ini dia lapisan epidermis gitu ya. Lapisan epidermis. Nomor 76 di sini, terus dia bengkok. Nah, berarti apa kira-kira percobaan atau yang sesuai? C. Yang C, iya. Aktivitas hormon auksin itu akan terhambat oleh cahaya yang berlebihan karena auksin itu rusak oleh cahaya gitu ya. Nah, jadi apa nama geraknya? Fototropisme. Nomor 77, perbedaan mitosis dan meiosis kecuali apa jawaban kalian kemarin pas TO? Kita analisis bareng-bareng ya, biar sambil belajar ya. Yang A, mitosis menghasilkan 2 sel anak, meiosis menghasilkan 4 sel anak, betul atau salah? Betul. Sel anak mitosis 2N, sel anak meiosis N. Betul. Sel anak mitosis identik dengan induk, sel anak meiosis tidak identik dengan induk. Betul. Ya, sel meiosis kan bervariasi, makanya dibilang tidak identik gitu ya. Mitosis di somatik, meiosis di organ reproduksi. Betul. Kecuali jawaban yang E, karena yang E harusnya boleh nggak sel anak tidak punya sitoplasma? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang namanya kalau sitoplasmanya nggak ada, berarti selnya nanti kondisinya jadi gimana? Sitoplasma itu kan cairan. Berarti kalau sel ini jadi kering, kalau kering ya berarti selnya mati gitu ya. 78, isolasi reproduksi yang terjadi apabila dua populasi simpatrik. Nah, simpatrik itu jadi seperti yang digambar ini, simpatrik itu artinya mereka di tempat yang sama. Ya, jadi mereka di tempat yang sama, tapi mereka terisolasi, mereka tidak akan pernah kawin. Gitu. Artinya bukan tidak akan pernah kawin, mereka tidak akan pernah memiliki yanyak gitu ya. Nah, kenapa? Pertama bisa karena prazigotik, pra itu belum terbentuknya zigot. Bisa karena ekologi atau habitatnya berbeda gitu. Nah, kalau ini nanti kalau habitatnya berbeda itu nanti namanya alopatrik gitu. Kalau simpatrik itu di tempat yang sama, kalau alopatrik atau geografis itu yang berbeda. Misalkan antara walabi di Papua sama kanguru di Australia tidak akan pernah ketemu gitu, walaupun bentuknya mirip, sama-sama berbentuk. Kalau perilaku berarti ya kebiasaannya berbeda. Kemudian mekanis atau mekanik ini berarti ukuran atau
struktur alat reproduksinya berbeda. Misalkan Siberian Husky dengan anjing Chihuahua, itu nggak akan pernah reproduksinya ukurannya tidak sama. Kemudian ukuran tubuh mereka juga jauh berbeda. Gitu. Ya makanya mereka, walaupun mereka satu jenis, gitu ya, tapi mereka tidak akan pernah kawin. Gitu. Malah yang ada Siberian Husky-nya nanti ngejar-ngejar Chihuahua, gitu, karena ukurannya besar ya kan. Maka jawabannya berarti yang tepat apa? Ya, nah kalau temporal itu berarti berbicara tentang prazigotik, ada juga pasca atau pos. Kalau pasca itu berarti mereka kawin, mereka bisa kawin nih, mereka bisa punya zigot, tapi ternyata mungkin zigotnya tidak tidak memiliki viabilitas atau kemampuan hidup yang besar. Misalkan dia mandul atau misalkan dia lemah imunnya gitu. Ya, seperti itu. Nomor 79, kita dapat 2 orang pria albino dari 40 dan 2 orang wanita albino dari 60. Oke. Kalau albino dia di kromosom tubuhnya. Di kromosom tubuh artinya berarti jenis kelamin mempengaruhi. Enggak, maka kalau jenis kelaminnya tidak mempengaruhi antara dengan wanitanya, sehingga nanti didapat albino derus. Nah, albino itu gennya dominan atau resesif? Resesif. Dilambangkan dengan Kecil. gennya kecil ya kan? Nah, P atau Q ya? P atau Q kuadrat gitu kan, atau kiki gitu ya. Berarti kikinya sama dengan 4/100 ya kan? Nah, berarti Q-nya berapa? 2/10. Ya, berarti Q-nya sama dengan 2/10 atau 0,2. Nah, berarti kalau Q-nya 0,2, P-nya berapa? 0,8 dari 1 dikurang 0,2 ya. P-nya dapat, Q-nya dapat. Kita balik ke pertanyaannya. Heterozigot. Gimana cara mencari heterozigot? 2 peki. 2 peki. Berarti 2 dikali berapa? 0,2 kali 0,2. Berarti berapa? 0,2. 32. Kalau ditanya frekuensi, berarti dia bentuknya angka desimal. Tapi kalau ditanya jumlah, berarti jumlah orangnya berapa? 0,32 dikali 100. Iya, dikali jumlah total, itu dikali 100. Itu 32 orang. Kalau dibilang 2000, ya berarti dikali 2000. Ya, dan seterusnya. Jadi, nomor 80, kultur jaringan memiliki tujuan untuk titik-titik. Apa jawabannya? Yang B membiarkan varietas tertentu secara cepat. Kalau yang A, pakainya apa? Kalau yang A? Bibit unggul. Kalau kalian mau mendapatkan suatu tanaman sifatnya unggul, Campur-campur. ya bisa dengan perkawinan biasa, gitu ya, kita pilih dari sifatnya, atau bisa juga dengan rekayasa genetika, seperti misalkan padi golden rice, padi yang mengandung beta karoten, gitu kan. Jadi kita memperbaiki kualitas dari suatu tanaman. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kalau gitu